Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga tentang zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Bab ini akan mengulas beberapa hal tentang lahirnya agama Hindu-Buddha, teori masuk serta berkembangnya agama tersebut di Indonesia sampai dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lahirnya agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi. Ada 4 fase perkembangan agama Hindu di India. Fase yang pertama disebut dengan fase Weda atau zaman Weda. Pada zaman ini, bangsa Arya berada di Punjab dan telah memiliki peradaban yang tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Dewa Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi mereka disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara, sedangkan Dewa Siwa sebagai Dewa Perusak. Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, serta Atharva Weda. Pada zaman ini pula dikenal sistem kasta atau sistem pelapisan masyarakat berdasarkan tingkatannya ataupun pekerjaannya. Kasta di India terbagi menjadi 4. Ada kasta Brahma yang berarti kasta atau golongannya kaum keagamaan, ulama ataupun pendeta. Yang kedua kasta Satriya yang merupakan kaum pemerintahan seperti bangsawan, panglima, serta tentara. Yang ketiga, ada kasta Waisya, yaitu kaum pertanian dan perdagangan, termasuk golongan petani dan pedagang. Yang keempat, ada kasta Sudra. Kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah karena yang ada di dalam golongan kasta ini adalah kaum pekerja kasar ataupun pelayan semua golongan. Yang kedua, ada zaman Brahmana. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahma sangat besar. Kaum ini mengantarkan persembahan kepada dewa serta mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang diatur di dalam kitab Brahmana. Yang ketiga, ada zaman Upanishad yang berlangsung sekitar tahun 750 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Zaman ini merupakan zaman pengembangan dan penyusunan falsafah keagamaan, yaitu zaman orang bersifilsafat atas dasar Weda. Zaman yang terakhir disebut dengan zaman Buddha, berlangsung sekitar 500 sampai 300 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga serta samadhi sebagai jalan untuk mendapatkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Poin yang selanjutnya, lahirnya agama Buddha. Pada dasarnya, agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya merupakan sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Awalnya Buddha bukanlah sebagai agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah menerima pencerahan
yang disebut sebagai Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama merupakan putra dari Raja Suddhodana dari kerajaan Kosala. Ini ada di Kapilawastu. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Akan tetapi suatu hari beliau menyelinap keluar istana, dan di dalam perjalanan beliau melihat bagaimana kerasnya hidup, dari melihat seorang pengemis, orang tua, orang sakit, bahkan orang meninggal. Karena hal tersebut, beliau memutuskan untuk keluar dari istana dan bertapa di suatu tempat. Untuk mencari pencerahan hidup, beliau meninggalkan istana menuju hutan yang disebut dengan Bodhgaya. Ini merupakan pohon beringin yang diyakini sebagai atau semacam penerangan serta kesadaran yang sangat-sangat sempurna. Pohon tersebut kemudian dikenal dengan pohon Bodhi. Nah, sejak saat itulah Siddhartha dikenal sebagai Sang Buddha, yang artinya orang atau tokoh yang disinari. Sepeninggal Buddha atau sepeninggal Siddhartha Gautama, para penganutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya yang disebut dengan Tripitaka. Agama ini sangat pesat perkembangannya di bawah Raja Asoka. Jadi pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara penganut Buddha yang melahirkan dua aliran, yaitu aliran Buddha Mahayana dan aliran Buddha Hinayana. Dari kedua aliran ini, aliran Hinayana yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia. Yang ketiga, teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat 4 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Antara lain ada teori Brahma. Teori ini merujuk pada peranan golongan Brahmana India yang datang atas undangan para penguasa untuk menyebarkan agama Hindu. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur sebagai reaksi dari teori Waisya dan teori Satriya. Yang kedua, teori Satriya. Pada teori ini diyakini bahwa golongan yang melakukan kolonisasi ke Indonesia serta menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan Satriya. Yang ketiga, teori Waisya. Teori Waisya merujuk pada peranan para pedagang India dalam penyebaran agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang diikuti dengan proses perkawinan antara pedagang India dan wanita pribumi. Teori Waisya didukung atau dikemukakan oleh N.J. Krum. Yang terakhir, ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Menurutnya, orang Indonesia juga memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Jadi para pedagang dari Indonesia datang sendiri ke India karena penasaran dengan kebudayaan tersebut. Mereka menetap di India selama beberapa waktu, kemudian pulang kembali dengan membawa kebudayaan India dan menyebarkannya. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.